warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siramadli Jupajri, BP 1810811017. Kali ini saya akan membahas tentang laporan penelitian, metodologi penelitian sosiologi kuantitatif. Yang pembahasannya sebagai berikut, yaitu laporan penelitian. Laporan penelitian secara garis besar, sosiologi terdapat dua tradisi pendekatan penelitian yang mempunyai tahapan serta proses pelaksanaan penelitian yang berbeda. Yang kedua adalah format laporan. Format laporan terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, halaman judul. Halaman judul harus menggambarkan secara ringkas isi penelitian. Halaman pengesahan adalah halaman persetujuan dari pembimbing skripsi. Yang ketiga, daftar isi. Daftar isi yaitu harus memuat judul, subjudul, bagian proposal, serta nomor halamannya. Berikutnya, bagian-bagian proposal penelitian, yaitu terdiri dari latar belakang masalah, yaitu diuraikan tentang alasan mengapa masalah tersebut penting dan perlu diteliti. Yang kedua yaitu bagiannya perumusan masalah. Rumusan masalah merupakan bagian terpenting dalam suatu penelitian. Sebuah penelitian tidak akan dapat dilaksanakan apabila pernyataan penelitian tidak diformulasikan dan didefinisikan secara jelas. Yang berikutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian yaitu merupakan apa-apa yang akan dicapai dari penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Berikutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian dalam bab ini dijelaskan mengenai manfaat apa yang akan diperoleh dari hasil penelitian ini nantinya. Kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran yaitu sebuah penelitian ibarat sebuah peta yang berguna orang untuk mencapai tujuan. Berikutnya adalah hipotesis. Hipotesis adalah hasil akhir dari kerangka pemikiran yang menjelaskan hubungan antar variabel penelitian. Berupa hipotesis yaitu kesimpulan sementara yang masih harus diuji kebenarannya dengan data-data empiris hasil penelitian. Yang berikutnya adalah metodologi penelitian. Metodologi penelitian yaitu menjawab pertanyaan penelitian, yaitu terdapat dari pendekatan penelitian, populasi dan sampel, responden, teknik pengumpulan data, unit analisis yang digunakan, interpretasi data. Yang berikutnya adalah yang terakhir, daftar pustaka. Daftar pustaka suatu susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit. Cukup sekian, terima kasih. Saya Noni Julia, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai isi laporan. Nah, untuk isi laporan dari penulisan skripsi yang kami kutip dari buku Pedoman Penulisan Skripsi Sosiologi FISIP UNAN, di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada abstrak, kemudian bagian awal, bagian inti, dan juga bagian akhir. Masuk kepada bagian abstrak. Abstrak merupakan ringkasan tentang poin-poin dari skripsi yang ditulis. Abstrak ini berisi tentang masalah penelitian, asumsi atau hipotesis, metodologi, dan hasil penelitian. Abstrak ini ditulis dalam bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia, masing-masing hanya 1 halaman dengan 1 spasi. Kemudian yang kedua ada bagian awal. Nah, bagian awal ini terdiri lagi menjadi 11 bagian. Yang pertama adalah halaman sampul luar. Halaman sampul luar ini merupakan halaman judul yang terdiri dari judul skripsi, kemudian skripsi, nama, dan juga NIM atau BP, kemudian ada informasi jurusan, fakultas, universitas, tempat, dan tahun lulus. Yang kedua ada halaman sampul dalam. Nah, halaman sampul dalam ini juga terdiri dari judul skripsi, nama penulis, dan juga NIM atau BP, kemudian tujuan untuk menulis skripsi ini, dan yang terakhir ada informasi jurusan, fakultas, universitas, tempat, dan tahun lulus. Nah, kemudian yang ketiga ada halaman persembahan. Nah, sebenarnya bagian ini dibuat hanyalah semata-mata berdasarkan pertimbangan subjektif penulis saja. Sebaiknya tidak lebih dari 1 halaman. Contoh dari halaman ini adalah kupersembahkan untuk kedua orang tuaku yang tersayang dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian yang keempat ada halaman pernyataan. Bagian ini berisi pernyataan penulis atau mahasiswa bahwa naskah skripsi yang dia susun merupakan karya orisinil dari yang bersangkutan, bukan hasil dari plagiarisme. Kemudian yang kelima ada halaman persetujuan. Halaman ini berisikan pernyataan bahwa mahasiswa yang bersangkutan sudah mengikuti ujian dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Kemudian yang keenam adalah halaman pengesahan. Nah, halaman ini berisikan persetujuan dari pembimbing dan pengesahan ketua jurusan. Pada bagian awal ditulis nama, nomor buku pokok, dan judul skripsi.
Kemudian diikuti dengan skripsi ini telah disetujui dan disahkan oleh dosen pembimbing dan ketua jurusan. Selanjutnya dicantumkan nama dan tanda tangan dari dosen-dosen pembimbing dan pada bagian bawahnya atau tengah tercantum nama ketua jurusan. Yang ketujuh ada kata pengantar. Nah, kata pengantar memuat hantaran kata skripsi kepada para pembaca sebagai bentuk pertanggungjawaban dari materi dan hasil skripsi yang membuat cara dan prosedur penggarapannya, kesulitan-kesulitan yang dihadapi dan juga segala bantuan yang telah diterima dalam penulisan sejak dari awalnya. Yang kedelapan adalah daftar isi. Nah, daftar isi ini merupakan petunjuk bagi para pembaca yang berisi tentang bab, subbab ataupun anak subbab dengan nomor halamannya. Kemudian daftar tabel. Nah, daftar tabel ini memuat nomor urut tabel, judul tabel dan juga nomor halamannya. Yang ke-10 ada daftar gambar dan grafik. Nah, daftar gambar dan grafik ini memuat nomor urut gambar dan grafik, judul gambar dan grafik dan juga informasi nomor halamannya. Kemudian yang ke-11 ada daftar lampiran. Daftar lampiran ini memuat nomor urut lampiran, judul lampiran dan juga nomor halaman. Lampiran ini terdiri dari yang pertama instrumen penelitian, itu berupa kuesioner, daftar pertanyaan tertulis, pedoman wawancara, rumus-rumus statistik yang dipakai. Yang kedua ada izin penelitian, yang ketiga ada gambar atau foto-foto yang relevan. Kemudian ada tabulasi data, peta lokasi penelitian, dan juga hal-hal lain yang dianggap dapat memberikan penjelasan tambahan. Kemudian masuk ke bagian inti dari laporan, dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama ada bab 1, pendahuluan, yang kedua ada bab 2, deskripsi daerah penelitian, kemudian yang bab ketiga itu ada interpretasi data atau analisa data, dan yang terakhir ada bab 4 yaitu kesimpulan. Bab 1 pendahuluan ini berisi tentang arahan dari penulis kepada para pembaca dalam hal masalah apa yang akan dibahas, konsep dan metodologi apa yang dipakai serta di mana dilakukannya penelitian tersebut. Nah, untuk itu diharapkan isi dari bab pendahuluan ini adalah 30% dari jumlah lembar keseluruhan skripsi. Nah, kemudian di dalam bab 1 pendahuluan ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada latar belakang masalah, kemudian perumusan masalah, yang dua-duanya itu sama saja dengan proposal penelitian. Kemudian yang ketiga ada tujuan penulisan skripsi. Nah, tujuan ini berisi tentang tujuan keseluruhan penelitian yang sudah ada dalam proposal penelitian ditambah dengan tujuan skripsi ini ditulis. Kemudian yang keempat ada manfaat penulisan skripsi. Nah, setelah tujuan ditulis secara lengkap dan masuk akal, barulah di bawahnya disertakan juga kegunaan penelitian ini dan skripsi yang akan dibuat ini. Nah, yang kelima ada kerangka pemikiran yang isinya sama dengan isi proposal penelitian dan apabila diperlukan dapat ditambah literatur baru untuk memperkaya wawasan. Kemudian ada hipotesis. Nah, hipotesis ini merupakan kesimpulan sementara kebenaran melalui fakta empiris yang diperoleh dalam penelitian yang dilakukan. Ketujuh, ada metode penelitian dalam subbab. Nah, ini pada dasarnya isinya sama aja dengan yang ada di proposal, akan tetapi masing-masing subbab ini dijelaskan dengan memberikan uraian bagaimana metode penelitian tersebut dilaksanakan di lapangan. Penjelasan mengenai proses pelaksanaan ini ada beberapa bagian lagi. Yang pertama ada pendekatan yang digunakan, kemudian populasi, teknik dan proses pengambilan sampel, kemudian responden, definisi operasional variabel, teknik dan proses pengumpulan data yang dilaksanakan, interpretasi data, lokasi penelitian dan juga jadwal penelitian. Masuk kepada bab yang kedua, yaitu deskripsi daerah penelitian. Nah, dari bab ini dibuat untuk memberikan gambaran mengenai lokasi penelitian yang juga digunakan untuk mendukung memberikan penjelasan terhadap masalah yang diteliti. Dengan demikian, penjelasan mengenai daerah penelitian seharusnya dapat membantu dalam menjelaskan masalah penelitian. Kemudian masuk kepada bab ketiga, yaitu bab interpretasi data. Nah, pada bab ini itu berisi tentang hasil penelitian itu sendiri. Nah, jadi tidak perlu lagi mahasiswa atau si peneliti ini melibatkan hasil-hasil penelitian orang lain atau sumber-sumber lain ke dalam bab ini. Karena ini dimaksudkan untuk lebih memperjelas pernyataan atau temuan data kita di lapangan. Kemudian yang terakhir dari bagian awal ini adalah bab 4, yaitu bab kesimpulan. Nah, bab kesimpulan ini bisa juga disertakan dengan saran. Pada kesimpulan dari hasil penelitian dijelaskan adanya korelasi yang kuat antara pernyataan dan juga masing-masing bab yang akan terangkum dalam bab kesimpulan. Intinya, kesimpulan penelitian harus mengacu kepada rujukan penelitian yang ditulis sebelumnya. Kesimpulan ini merupakan intisari dari keseluruhan skripsi dan diharapkan berisi 5% dari jumlah halaman skripsi. Kemudian masuk kepada bagian akhir. Bagian akhir skripsi ini meliputi yang pertama ada daftar pustaka. Daftar pustaka yang dimaksudkan di sini adalah daftar dari sumber-sumber
yang dibaca dan betul-betul dikutip oleh si penulis atau mahasiswa dalam karya skripsinya. Daftar pustaka ini berisi tentang buku-buku yang dibaca berkenaan dengan skripsi yang dibuat. Nah, baik yang berupa textbook maupun jurnal atau hasil-hasil penelitian lainnya. Kemudian yang kedua ada indeks atau daftar istilah khusus. Nah, indeks ini berguna untuk mendeteksi istilah-istilah yang dipakai dalam penulisan. Daftar istilah khusus digunakan untuk membantu pembaca guna memahami pengertian istilah-istilah tertentu dalam skripsi. Nah, indeks dan daftar istilah ini dibuat bila diperlukan saja. Kemudian yang terakhir adalah riwayat hidup. Nah, riwayat hidup ini dibuat secara ringkas, cukup 1 halaman saja, dengan isinya yang meliputi nama, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, alamat, riwayat pendidikan, keorganisasian, dan juga pengalaman kerja jika ada. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ulfanela Safira, BP 181081-3023 dari kelompok 13. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ketentuan laporan. Teknik penulisan skripsi menggunakan ketentuan yang telah ditetapkan menurut aturan-aturannya yang telah dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan dalam penulisan skripsi yaitu bahasa Indonesia yang baku dan memperhatikan EYD. Bila istilah yang tepat belum ada di bahasa Indonesia, boleh menggunakan bahasa asing tetapi harus memperhatikan penulisannya tersebut. Nah, yang kedua, bahan dan kertas. Untuk kertas sampul berbahan buffalo atau linen. Untuk sampulnya berwarna S1 visip berwarna oranye. Kertas untuk materi adalah kertas A4 berat 70 gram atau 80 gram dan berwarna putih. Antara bab 1 dengan bab 2 lain diberi pembatas kertas dorsal berwarna kuning. Yang ketiga yaitu tajuk. Setiap tajuk diketik pada halaman baru dengan huruf kapital dan tebal atau bold serta ditempatkan di tengah. Yang dimaksud dengan tajuk di sini adalah pernyataan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan grafik, daftar lampiran, bab 1 pendahuluan, bab 2, bab 3, bab 4, daftar pustaka, riwayat hidup, dan lampiran. Nah, poin keempat yaitu tabel dan gambar. Tabel dan gambar disajikan di kertas untuk materi kecuali dengan keadaan tertentu dapat menggunakan kertas ukuran yang berbeda dan diketik dengan ketentuan yang sebagai berikut. Tabel diberi dengan nomor angka Arab sesuai dengan nomor bab tempat tabel dicantumkan. Diikuti dengan nomor urut tabel dengan angka Arab. Nah, tabel diberi judul di atas tabel berjarak 1 spasi. Gambar diberi nomor urut dengan angka Arab sesuai dengan nomor urut gambar tersebut pada bab. Nomor bab ditulis dengan depan nomor urut gambar dengan angka Arab. Nah, gambar diberi judul di bawah gambar diberi jarak 1 spasi. Setiap tabel harus dicantumkan sumbernya. Nah, yang kelima yaitu pengetikan naskah. Pengetikan naskah ini menggunakan komputer, jarak ketik spasi 2 kecuali abstrak yaitu 1 spasi. Pengetikan naskah menggunakan jenis huruf Times New Roman dengan font 12. Penggunaan huruf Times New Roman diberlakukan untuk semua font skripsi, termasuk sampul dan cover. Seluruh naskah diketik menggunakan huruf yang berukuran sama kecuali kata asing miring yaitu italik, dicetak tebal atau diberi garis bawah. Awal paragraf dimulai pada kerukan kelima, setiap bab diberi nomor urut dengan angka Romawi. Nah, yang keenam itu jarak tepi. Jarak tepinya berbeda-beda. 4 cm di sisi atas, 3 cm di tepi bawah, 4 cm di tepi kiri, dan 3 cm di tepi kanan. Nah, poin yang ke-8 adalah teks dalam halaman sampul luar. Teks dalam skripsi terdiri dari judul skripsi, skripsi oleh nama, penulis, nomor BP, logo UNAN, jurusan sosiologi, fakultas, Universitas Andalas, dan Padang, serta tahun terbitnya skripsi tersebut. Nah, poin yang ke-9 adalah mengutip sumber referensi. Cara mengutip sumber buku atau referensi lainnya yang dibenarkan hanya 2 cara, yaitu dengan menggunakan catatan kaki atau footnote atau dengan catatan dalam paragraf author date. Pemakaian footnote harus memperhatikan teknik dan kaidah-kaidah yang sudah baku sehubungan dengan hal itu seperti penggunaan istilah ibid, op, cheat, dan log cheat. Sedangkan dalam catatan dalam paragraf
author date harus disebutkan sumber tersebut secara lengkap, nama pengarang, tahun, dan nomor halamannya. Nah, dalam sistem author date tidak diperkenakan menggunakan istilah ibid, op, cheat, atau log cheat, sehingga jika merujuk sumber dan buku yang sudah dikutip sebelumnya, penulis skripsi harus mencantumkan nama pengarang, tahun, dan nomor halamannya. Sebuah buku yang ditulis dari 2 orang pengarang, maka cukup mencantumkan nama pengarang pertama yang dibubuhi kode. Nah, yang poin ke-10 itu adalah kutipan langsung. Kutipan langsung ditulis sesuai dengan naskah aslinya berupa bahasa Indonesia dan bahasa asing. Kutipan ditulis dengan jarak tepi dan kiri dan kanan yang berbeda dengan teks yang lain. Ditulis dengan jarak 1 spasi, diawali dengan tanda petik dan diakhiri juga dengan tanda petik. Nah, poin yang ke-11 yaitu kata pengantar. Judul kata pengantar harus menggunakan huruf kapital dan ditulis kira-kira 6,5 cm dari pinggir atas. Nah, sesudah alinea terakhir dalam jarak 5 spasi ditulis nama, tempat, dan tahun, serta di bawahnya di dalam jarak 3 atau 4 spasi ditulis nama penulis dengan huruf kapital. Nah, poin yang ke-12 yaitu daftar isi. Judul-judul bab ditulis dalam huruf kapital, sub-sub bab ditulis dengan huruf kecil kecuali huruf awalannya. Sub-sub bab ditulis 5 spasi ke dalam, jarak antara bab dengan bab diberi spasi rangkap, sedangkan antara bab dengan sub-sub bab diberi spasi rapat. Nah, penyusunan judul harus sedemikian rupa sehingga judul-judul bab tersebut dimulai dari titik urut yang sama. Misal dalam daftar isi tersebut terdapat 8 bab, maka angka 1 dari bab tersebut harus diketik pada ketukan kelima. Mengingat angka 8 memerlukan 4 ketukan, sebelah kanan ditulis kata halaman. Angka-angka penunjuk halaman bab atau anak bab ditempatkan sedemikian rupa sehingga angka terakhir membentuk garis lurus vertikal dengan huruf N kata halaman. Nah, penulisan halaman pada halaman-halaman pendahuluan ditulis dengan angka Romawi kecil. Nah, yang terakhir yaitu daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka mengikuti cara-cara yang sudah lazim dituliskan dan tidak memakai nomor pada awal penulisan serta ditulis dengan mengikuti urutan abjad dari pengarangnya. Nah, cara penulisan nama pengarang harus menggunakan sistem barat, artinya memakai nama keluarga atau nama belakang terlebih dahulu, kemudian baru namanya sendiri atau nama depannya. Susunan penulis daftar pustaka adalah sebagai berikut: nama pengarang, tahun, judul buku, kota terbit, dan nama penerbit. Bila dicantumkan 2 atau lebih buku yang ditulis dan pengarang yang sama, maka cukup sekali saja mencantumkan nama pengarangnya. Bila mencantumkan 2 atau lebih buku yang ditulis dan pengarang yang sama dan kebetulan diterbitkan pada tahun yang sama pula, maka pada tahun terbit cukup diberikan kode urut abjad. Daftar pustaka ini dicantumkan hanya nama pengarang tanpa gelar akademik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, terkurang dan terlebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.